Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dalam satu rubrik yang jarang banget upload, yaitu Lemes Lambe Gemes. Kali ini karena aku kepingin suasananya tuh agak yang santai aja gitu, apa adanya. Karena hidup itu memang harus apa adanya ya kan? Bukan ada apanya kan. Nah, oleh karena itu, karena tema kita hari ini adalah apa adanya, be yourself, banggalah menjadi diri kamu sendiri. Makanya hari ini aku mau kasih sebuah istilahnya itu kayak pernyataan sama teman-teman bahwa hidup itu kan harus seimbang ya. Kadang kita susah, kadang kita senang, kadang juga ada yang mengharukan, keadaan bahagia, kadang juga sedih kan kayak gitu-gitu. Begitu juga dengan orang yang hadir dalam hidup kita ya. Ada orang yang perannya itu jangan ketawa, belum di-present Anda. Ada orang yang perannya di hidup kita itu memberikan semangat, dorongan, orang-orang baik di sekitar kita yang yang memberikan selalu kita rezeki yang baik gitu. Nah, kali ini saya akan perkenalkan sama teman-teman keseimbangan dalam dunia ya. Keseimbangan dalam duniaku ya. Kalau orang-orang tuh biasanya baik gitu ya, kasih hadiah, motivasi, dorongan. Nah, yang berikut ini adalah orang yang selalu hadir dalam hidup saya sebagai beban. Ya. Yang sudah dari tadi nggak, ini saya present aja. Ini dia KKR Mahardhani. Kok namanya itu, Ndre? Ria Mahardhani atau biasa dipanggil Dul. Halo, selamat Situ malam. kameranya yang itu, Kak. Selamat malam. Nah, ini dia. Nah, jadi Saya sebagai apa Anda dalam hidup? beban hidup. Jadi gini, mungkin ini yang banyak sekali teman-teman gitu kayak yang penasaran gitu loh. Sebenarnya kok bisa sih Dul ini kok kenal sama Andres gitu kan? Kita dulu tuh kenalnya gimana ya Dul ya pertama kali ya? Event. Oh, enggak dong. Belum ya? Belum. Jadi Oh, aku mau nikah. jadi dia itu kan mau merit ya. Secara Mbak Waria ini ternyata bisa merit gitu kan. Wow. Nah, jadi mau merit terus lu pesen ke sini kan? Ya. Nah, aku mau tahu dulu nih, dulu tuh kamu kenapa kok bisa pesen ke sini? Maksudnya itu kan secara kita nggak ada hubungan apa-apa gitu loh. Apakah kamu ada punya temen yang kenal sama aku atau kok kamu akhirnya memutuskan? Secara kita tahu ya, orang yang pesen di Excellent tuh harus orang yang smart kan? Orang yang ngerti kalau di sini tuh kualitasnya bagus gitu loh. Apakah terlihat dari muka saya kalau saya nggak smart? Enggak, iya maksudnya jauh dari itu. Dulu kamu tahu kami itu dari mana gitu? Dari teman, maksudnya kan kalau dari sekumpulan gitu kan pasti saling rekomen ya. Itu loh, udah bikin undangan belum? Terus Itu siapa yang rekomen mau gue kasih duit? Nggak usah, mending dia aku aja. Enggak, terus. Enggak, ya udah bilang, siapa sih? Ini loh orang yang di Sanan Kulon, ini namanya Mas Andres gini. Hah? Andres? Kok di Sanan Kulon gitu ya kan? Nggak, maksud nang desa ono sing jenenge Andres. Apa nama tokonya? Toko. Namanya Excellent. Udah cari aja tempatnya ini kok. Terus aku tahu dari ini kan, dari Google ada nomornya toh. Nah, terus setelah itu ternyata itu temenmu kuliah yang iniin aku. Oh, temen aku Si kuliah. Mbak Bu Guru. Oh, mohon maaf kita tidak bisa sebutkan nama karena tidak ada endorsement di sini ya. Terus, Iya. Terus dikasih ini IG-nya Mas Andres gitu. Setelah buka IG saya dong ya langsung ya. Maksudnya gitu kan. Terus? Buka IG Bapak, terus das keluar. Secara presentasi, First impression, oh ternyata ada ya memang sesuai dengan namanya ya. excellence gitu ya. Habis itu kan aku chat toh. Kamu Hai, chat Kak, ke gitu-gitu aku, kan. terus kamu datang ke sini kalau nggak salah, Ya. terus sosokan konsul gitulah dia itu. Terus akhirnya kita ketemu dalam beberapa eventnya, terus akhirnya nggak ngerti kayak nyambung gitu kan. Yang pada akhirnya dia udah nggak sungkan lagi untuk menjadi beban hidup karena saya nggak menyesal Karena saya sih tidak tahu sebenarnya. diri. Gitu. Teman-teman juga mungkin semuanya itu sering banget lihat Dul ini kayak di story aku gitu kan. Story yang nggak jelas gitu pokoknya. Enggak, itu jelas banget, Dres. Dan semua orang Itu jelas tanya. banget, serius. Dul, sekarang karena Dul hari ini jadi bintang tamu ya. Oh ya teman-teman, Dul ini bekerja sebagai
tenaga pendidik ya. Bahasa ini ya kan tenaga pendidik. Jadi dia itu tenaga pendidik yang sudah qualified by Mendagri ya. Berarti ASN Anda ya. Tidak boleh ngomong macam-macam kalau sama ASN. Enggak, nah terus di luar jam itu, di luar jam sebagai abdi negara ya, di luar abdi negara itu beliau ini bekerja sebagai seniman, seorang drummer dan juga stand up comedian ya kalau nggak salah ya. Bukan Pak, bukan. Saya pertegas musisi aja deh Kak. Oh musisi ya, bener-bener musisi. Nah Dul, kamu gini, kalau aku sih soalnya selama ini kan memang tahu ya, jadi kalau misalkan aku sekarang berkecimpung di dunia entertain, which is sebagai MC gitu, dan juga sekarang aku ada di Excellent ini kan, aku bagi waktunya itu mungkin tidak sesulit kamu. Oke. Ngerti nggak? Karena kan kamu dari pagi sampai sore siang lah istilahnya ya, sampai siang. Habis ceklok kan kamu, maksudnya istirahatnya kan habis itu kan. Ya, nah itu kamu bagi waktunya tuh gimana sih sebenarnya? Kan kalau kita kan kalau musisi itu kan pasti malam ya Andres. Malam. Ya seperti biasanya aja, pulang dari kantor ya udah istirahat dulu di rumah kalau ada waktu. Kalau memang mepet biasanya langsung ke venue dari kantor, sudah membawa ala-ala kalau kamu itu loh mobilnya. Kita mau ini ya, secara bapak yang satu ini tuh kayak yang hari ini di sini, hari besok di mana gitu loh. Enggak juga. Enggak. Nah terus kenapa drum yang dipilih? Kenapa kenapa nggak musik yang lain? Iya, nggak alat musik yang lain gitu. Aku nggak bisa. Biar kesan lebih maco ya. Nggak bisa. Aku nggak bisa chord, Dres. Oh. Aku nggak bisa chord. Solmisasi itu nggak tahu berarti? Iya, nggak bisa. Oke. Tapi Melly Guslo juga nggak tahu kayak gitu-gitu, tapi dia oke loh. Tapi kan orang tuanya basicnya kan ini artis. Oh, ya. Sementara kamu nggak ada ya? Nggak ada basic untuk itu? Ada. Otodidak aja. Aku suka nih musik. Tapi sekiranya alat musik apa yang bisa kumainin tanpa aku harus ribet. Oh ini bass, ini keys gitu-gitu. Oke. Nah, gitu. Sekarang kita nggak usah perpanjang ya dulu. Jadi dulu itu berkarir sebagai musisi ini di Malang. Ya. Ya bener ya. Berarti pas sambil kuliah gitu ya. Kuliah. Ada satu bandnya dia itu namanya yang di Malang. Twin B. Ya, Twin B. Jadi ada gimana maksudnya? Ada lebah yang kembar atau gimana maksudnya? Enggak. Ya kalau dari itunya kan memang Twin B itu kan lebah kembar gitu ya. Dua lebah. Tapi sebenarnya itu nama games aja, Andres, yang online. Twin B. Terus berarti itu nyambi kuliah ya? Ya. Kayak nyambi kuliah terus sama Twin B ini meledak di Malang, Twin B ya. Enggak juga gitu. Maksudnya yang ngerti lah, banyak orang yang tahu gitu kan. Iya. Terus akhirnya kamu hijrah ke Blitar karena sudah selesai di Malang. Yes. Kebetulan ikut ujian itu diterima kan. Diterima habis itu pertama kali masuk ke Javanese ya, pakai S2. Nah, itu gimana dulu? Maksudnya kan aku ngerti ya. Ya bener sih kalau misalkan aku ngomong sebenarnya kayak dunia musisi itu ini loh, hubungan personilnya itu kayak erat gitu. Jadi misalkan kayak antar band gitu. Antar band, jadi kalau misalkan kamu band-bandan anak Malang, band-bandan Blitar, band Kediri tuh kayaknya kalau misalkan mau tuker informasi itu kan enak gitu ya. Nah, itu gimana dulu memulai karir pertama di Blitar? Ya ini sebelumnya memang kita udah pada kenal sama teman-teman Javanese itu udah pada ngerti siapa personilnya gitu. Karena kan sebelum berangkat ke Malang SMA aku udah ngeband dulu, Andres. Sama mereka seniorku gitu. Oh, dulu Dolphin ya? Bukan ya? Bukan. Iya, aku berangkatnya dari teman-teman Dolphin, maksudnya gitu. Tua banget ya Dolphin ya. Terus? Ya udah. Jadi ceritanya pas aku balik ke Blitar, ternyata si mas drummernya Javanese pakai S2 itu. S-nya double. Itu ternyata harus fokus kerja di Batu. Jadi kayak switch gitu loh, Andres. Nah, tapi mereka ini tahu aku balik lagi ke Blitar. Akhirnya ada salah satu dari mereka itu tanya, "Dul, sekarang di Blitar terus ta?" "Iya," gitu. "Ngeband yuk." "Ayo," gitu. Ternyata iya segampang itu, Mas. Segamblang itu loh, Andres gitu loh. Tapi nggak lantas langsung diiyain sama mereka. Ya, audisi juga? Aku dites juga, iya, Andres, sama mereka. Yang mereka senior kan.
Gitu. Apalagi ikut Javanese S-nya 2 ini kan suatu kebanggaan gitu, melanjutkan. Nggak kayak yang, maksudnya aku bukan ini ya, brandingnya Javanese ini udah kuat gitu kan, kalau nggak salah ya kan. Dulu memang iya. Nah, Dul, ini disclaimer Yang ini dulu. boleh dibuka nggak sih? Boleh. Ini produk keripik tempe, masuk nggak mas? Kok nggak ada ininya? Habis. Jadi gini, apa namanya? Kalau misalkan sekali lagi ini disclaimer, tidak bermaksud untuk membandingkan ya. Ya. Pasti di tiap-tiap kota ini kan ada kayak ciri khasnya gitu nggak sih? Ketika kamu berkarir sebagai musisi di Malang, kemudian berkarir sebagai musisi di Blitar, ini banyak apa perbedaannya gitu nggak? Sama aja sih, Ndres. Maksudnya gini, kalau pengemasan kan pasti sama aja ya, karena kan kita entertain ya. Maksudnya lebih teman-teman, tapi jangan dikira kalau kita ngomongin entertain ini terus lantas kayak yang di ibu kota gitu, enggak ya. Enggak. Maksudnya kita nyebutinnya Kayak dunia hiburan di kota kecil kita gitu kan. band entertainnya di sini ini kan pasti ya gitu-gitu aja, maksudnya dengan format yang sama. Tapi mungkin kalau kata orang-orang ya, Andres, kata orang-orang Javanese itu memang dari dulu itu punya khas gitu loh. Ciri khas. Apa? Dendong. Dan Jadi dress up istilahnya ya, mungkin dress ya. up, dendong lagi. Jadi dress up, lebih ke dress up gitu ya. Ya tentu diiring. Kenapa? Kayak di food blogger. Oh, Nora nggak sih, Ndres? nah, terus apa namanya? Kalau misalkan apa namanya? Bukan ke itu sih, yang aku maksud itu lebih ke hubungan antar personil, antar band gitu loh, Dul. Kayak bedanya di Malang sama di Blitar tuh gimana? Misalnya aku sama band lain gitu. Ya udah, kan maksudnya karena basicnya kita kenal, Ndres, secara pertemanan kan. Oh, ngeband juga gitu. Pada waktu balik ke sini ya udah rasanya udah kayak reunian aja. Misalnya dulu bisa minta tolong nggak, tanggal ini kosong nggak, drummerku nggak ada nih, nanti kita bantuin gitu kan. Begitu juga sebaliknya, kalau aku juga pasti butuh bantuan teman-teman yang lain juga kan. Gitarisku nggak bisa nih, bisa nggak mas minta tolong ini ya tanggal sekian-sekian, bisa nggak gitu. Oh nggak bisa dulu, kosong kan, nanti mungkin ada opsi yang lain gitu, Ndres. Sering sharing aja kita, ngopi gitu-gitu. Cara komunikasinya ya kayak gitu-gitu. Berarti kamu ini bekerja sebagai seorang drummer ini kurang lebih udah terhitung lama berarti ya? Lumayan, Ndres. Puluhan. Berarti 2007 kira-kira. Puluhan tahun ya berarti ya? Iya kali ya. 10 tahunan lebih. Ya kayaknya ya. Ini nggak berasa ya. Masih 10 tahun, Res. Nggak, maksudnya menurut aku kalau misalkan kita sudah bisa bertahan di angka itu gitu, maksudku ya itu benar-benar udah jadi pilihan hidup. Ya. Boleh nggak kalau misalkan aku tanya gini, kamu lebih milih mana, jadi drummer atau jadi profesi kamu yang sekarang? Nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Kenapa? Gini. Mohon maaf ini habis ya. Punya aku masih ada deh. Tapi aku nggak mau. Oh ya. Ini tolong di blur karena nggak edo. Terus? Ntar tahu-tahu dia datang ke sini sekontainer. Terus? Nggak bisa jadi patokan pilihan, Res. Kenapa? Karena dari waktunya aja aku udah bisa ngatur, maksudnya gitu. Jadi nggak bentur, selama itu tidak berbenturan dan tidak merugikan satu sama yang lain ini, mungkin aku akan memilih, Ndres. Oh ini udah ganggu banget nih, aku dapat teguran nih dari. Nah oke, kalau misalkan sekarang ternyata dari segi waktu kamu nggak bisa bagi, kamu pilih mana? Yang itu duitnya banyak. Cocok ya. Berarti udah golongan tinggi Anda ya. Terus? Kalau yang ini tapi pasien, gimana dong? Nggak bisa milih aku, Ndres. Kok nggak mungkin kan, ini pertanyaan tak balik gini, Ndres kamu pilih excellent apa nge-MC kan? Nggak mungkin ya? Loh iya kan, kalau kamu kan gitu, makanya. Kalau aku pilih excellent. Ya, Anda dari situ udah kaya, Pak. Baik. Nggak sih, gue ngerti. Aku nggak bisa. Gue ngerti, karena kalau misalkan aku ditanya sih, mungkin juga aku jawabnya bakalan kayak gitu. Kalau misalkan aku bisa jalan dua-duanya, kenapa enggak? Ya. Gitu kan. Nah,
Cuman kalau dari segi income lebih banyak yang mana? Ya jelas lebih banyak yang dari yang utama, pekerjaan utama aku, Andres. Yang jelas loh ya. Tapi ada kalanya kalau misalkan lagi, ini teman-teman band pasti ngerti. Kalau pas lagi ada event yang benar-benar beruntut, wah Idul Fitri mereka, Lebaran pasti. Oh iya, bentar lagi berarti. Enggak, kita nyebutnya gitu. Wah Rioyoan nih ya Rere. Karena pas satu event itu kan pasti setiap satu orang itu dapatnya bisa 2 kali lipatnya aku ini, Andres. Gaji pokokku gitu. Nah, kayak gitu-gitu loh. Mohon maaf kalau salah ya. Gitu. Boleh ngerti deh. Tapi kan itu nggak repeat setiap hari loh maksudnya. Nah, gitu. Nah, dulu karena kan ini memang dalam rangka Andres Excellent akan memasuki dunia musik ya. Jadi Anda dihadirkan di sini itu dalam rangka agar Andres Excellent ini lebih tahu bagaimana dunia musik, terus bagaimana cara promosi dan segala macemnya gitu. Kalau misalkan aku mau tanya kayak gini, Blitar ini kan kota kecil ya, Dul. Kota kecil dan kita tuh tahu ada banyak sekali grup band yang banyak banget. Ya, banyak banget. Maksudnya kayak yang anak-anak SMA aja sekarang udah bisa ngejob gitu loh. Reguleran main di kafe dan segala macam. Nah, bagaimana cara kamu untuk tetap berada di posisimu gitu? Karena kalau menurut aku ya sebenarnya ketika kita bekerja di dunia entertain itu eksistensi ini masih tetap berperan gitu loh. Iya. Ngerti nggak? Jadi kayak yang ya kalau misalkan lu mau ada orang ngejob lu ya lu harus tetap kelihatan eksis gitu. Nah, ini Javanese ini gimana menghadapi banyak sekali yang bermunculan kayak gitu-gitu. Oke. Ya bukan Javanese sih. Sekarang dulu ada project baru juga Broadway ya. Jadi maksudnya ini bukan secara grup band sih, tapi secara kamu pribadi gitu untuk tetap bisa bertahan di dunia ini sekian lama loh. Menurut aku 10 tahun tuh ya apa ya, maksudnya ya udah luar biasa banget gitu. Itu apa dulu? Ya mungkin sama aja kayak teman-teman yang lain, Dres. Sebenarnya kalau udah di tahap ini menurut pandanganku ya teman-teman. Maksudnya menjawab dari pertanyaannya Andres itu kan kalau menurutku dari segi aku kita tinggal menjalankan aja. Kita jalanin aja, Andres. Maksudnya nggak terus langsung tidak ada usaha yang lain-lain, tapi aku tuh nggak pernah punya ketakutan. Aduh ada anak baru nih, gimana dong? Nanti kalau pasti mereka punya warna baru dan orang-orang pasti suka sama yang muda-muda kan, pasti kan kayak gitu. Bukannya apa-apa, tapi cuma aku malah seneng kalau pertama mereka akan menjadi regenerasi kita. Terus yang kedua, aku tuh ngeband nggak lantas jadi profesi yang utama banget gitu loh, Andres. Ngerti nggak sih? Jadi jadi aku harus getol banget. Ayo guys, kita dalam 1 bulan ini harus ada 6 project, harus ada event masuk sekian. Basically, kembali lagi Javanese ini semua bekerja. Itu mungkin yang membuatku sekarang jadi kayak gini. Maksudku lebih ke guys Sabtu Minggu nggak ada job nih gimana? Ya udah sih dulu. Nah gitu loh. Jadi mungkin pertanyaanmu ini aku nggak bisa jawab karena ini bukan pekerjaan utama kamu. Ya, gitu, ngerti gue. Nah mungkin ya cuma gimana caranya admin yang harus kerja keras posting bikin konten kan di IG sosmednya. Jadi lebih ke santai sih sebenarnya ya, kalau ada job ya ayo, kalau enggak ya ini cuman tetap juga tidak menutup usaha untuk bisa tetap bertahan gitu kan. Nah, terus menghadapi gempuran dunia entertain yang ada di Blitar nih Dul. Contoh nih, jujur ya kadang aku tuh sebagai teman-teman semuanya pasti tahu kalau misalkan aku tuh sebagai orang yang aku penikmat sebenarnya. Jadi musik itu aku suka, aku menikmati gitu. Kadang kalau misalkan ada live musik aku datang. Tapi rekaman, bikin video klip gila. Iya. Enggak sih, maksudnya aku awalnya memang penikmat. Okay. Terus kemudian ada ketertarikan untuk bisa masuk dan menjalani bisnis di dunia itu mungkin nanti ya, tapi aku nggak ngerti. Nah, karena menurut aku tuh kayak gini loh Dul. Di dunia entertain kayak kita kayak gini, kalau misalkan kita mau
tetap terus bertahan itu, satu, memang kita harus punya kualitas yang oke menurut aku. Pasti. Ya nggak sih? Ya. Jadi kita harus punya kualitas, kemudian yang kedua, kita harus punya ciri khas. Oke. Benar nggak? Maksudnya Benar. kayak kalau misalkan sudah pada di tahap orang ngejob kamu karena ciri khas kamu, itu menurut aku kamu sudah ada di level tertentu gitu. Iya dong. Jadi misalkan itu loh, apa namanya, Javanese tuh yang kayak gini, jadi ngejobnya ke Javanese aja kayak itu. Nah, aku tuh selama aku menjalani duniaku sebagai seorang MC dan sebagai apa namanya, usahawan di bidang kerajinan tangan, apalagi cenderamata gitu, ketika kita diberikan pekerjaan oleh seseorang atau customer kita dan mereka ngejobnya itu karena ciri khas kita, menurut aku tuh kita sudah ada di level tertentu dari dunia yang sedang kita geluti gitu. Nah, namun terkadang kalau di duniaku itu istilahnya ya aku nggak usah ngomong ke dunia entertain deh. Di duniaku yang saat ini aku jalani sebagai orang yang jual orang yang jual tentang cenderamata ini, tetap aja kita selalu dikalahkan dengan orang yang taunya sesuatu itu dari harga murah. Ya, tahu. Oke. Kayak, kamu tahu poinku nggak? Aku masuk ke sini ya. Jadi maksudnya kayak, ya memang bener sih sebenarnya showcase kita itu adalah media sosial. Ya kan? Jadi kita ada foto di situ, terus kemudian kalau aku pribadi ya ada tampilan produk di situ. Kalau lu mau tampilan produk kamu bagus, ya kamu harus kualitas foto kamu harus bagus. Betul. Angle-nya harus bagus juga. Nah, tapi kemudian seperti ini, Dul. Kalau dari dunia aku itu, lebih sering orang itu tertarik hanya karena harga. Oke, oh ya. Ngerti nggak? Jadi, ini sama-sama nih. Maksudnya ini sama-sama barang nih. Nah, nah bener, ini sama nih. Kayak gini, ini lagi nggak ada ininya ya. Sama-sama kayak begini. Terkadang, orang itu mereka nggak mandang kualitas dulu. Oke. Karena dari tampilan atau showcase-nya aja nih. Karena yang ini harganya 5.000, yang ini harganya 7,5. Kebanyakan orang akan memilih 5.000. Ya kan? Tanpa mereka tahu bahwa oh, yang ini lebih enak loh rasanya. Yang ini lebih agak hambar kayak gitu. Nah, kamu nih selama 10 tahun nih yang sudah kamu lakukan untuk mempertahankan diri pada level itu tuh apa? Ya istilahnya kan kalau misalkan kita bilang di antara gempuran banyak sekali. Ya kita ngomongnya gempuran deh. Maksudnya boleh. kayak ada banyak sekali kan sekarang ini. Menjamur loh, bahkan menurut aku grup-grup band itu. Bahkan udah ada yang gini kan, awal banget mereka ngeband udah langsung ke event kan. Ngerti aku. Menurut mereka ini menjanjikan, mungkin gitu ya. Menurut mereka loh, barangkali. Iya, maksudnya sekali lagi disclaimer ya teman-teman, ini semuanya dari pemikiran aku secara pribadi. Jadi mohon teman-teman semuanya jangan tersinggung nanti, karena memang aku bener-bener curious banget, aku pengen ngerti. Kalau misalkan apa yang dilakukan sama teman-teman band lama nih, maksudnya istilahnya band yang sudah punya nama nih, untuk menghadapi fenomena saat ini. Iya, yang sekarang ini lagi banyak banget gitu. Iya, pasti aku nggak mewakili dari beberapa band, tapi aku mewakili dari aku sendiri ya. Dari aku dan bandku, bagaimana caranya? Ya cuma gini. Kita tidak haus belajar, Andres. Nek aku sama temen-temen lo ya, maksudnya ini apa yang baru, tanpa harus kita sama kayak mereka gitu loh. Mungkin cara pembawaannya, dari latihannya ditambah, listnya ditambah. Terus ngomongin budget boleh nggak sih? Boleh. Nah, kalau masalah budget, yang penting kita tuh gini, Mas, di band yang itu loh harganya segini. Nggak bisa dapatnya sama. Pintu keluar sebelah kiri, Ibu. Oh iya. Oh ya, ngerti aku. Jadi maksudnya kayak yang orang itu sudah punya pasarnya sendiri-sendiri. Ibu klien datang itu maunya apa kan? Dia udah kepikiran di jalan kan? Iya. Tapi kok harganya nggak sesuai? Ya mungkin ada rekomendasi yang lain, silahkan gitu. Kayak orang tuh kan kalau mau ke sini itu pasti keliling dulu kan, Dres? Iya sih. Terus tapi tiba-tiba di sini sialan, di sini kok bagus-bagus packagingnya, tapi harganya segini. Kan galau gitu loh. Bener. Nah, tapi klienku itu galau apa enggak aku nggak tahu. Tapi yang jelas kalau misalkan memang dirasa harganya nggak sesuai, ya aku tidak akan memaksakan. Karena mungkin kebutuhannya tidak sama dengan budgeting kita gitu loh. Dengan rate kita. Oh, oke. Nah, maksudnya dari pertanyaan aku tuh tadi tuh,
menghadapi fenomena yang semacam itu tuh gimana? Oke lah, sekarang terlepas dari sebuah kenyataan bahwa Javanese ini adalah pilihan kedua bagi member-membernya. Maksudnya kayak yang mereka sebenarnya punya pekerjaan utama gitu. Nah, untuk menghadapi fenomena ini tuh lebih ke kayak apa sih yang dilakukan sama kamu dan grup-grup band kamu gitu. Ya udah tadi kan latihan dan segala macam. Nah, masalahnya mau sebagaimana bagus pun kita kalau misalkan dari segi harga aja kita nggak bisa saingan tuh gimana gitu Dul. Ya gitu, Ndres. Gimana sih, Ndres? Ya maksudku kayak ya maksudnya gini ya, lepas dulu dari yang ini adalah pekerjaan kedua kamu gitu. Susah ya, Ndres. Susah ya? Susah pertanyaannya. Maksudnya pasti masing-masing itu kan punya trik ya. Tapi aku dan teman-temanku di band itu nggak pernah benar-benar punya, guys, kita harus bikin ini biar kita tuh masih diingat orang-orang gitu. Nggak gitu juga, makanya aku nggak bisa jawab termasuk effortless ya, Javanese S-nya 2 ini ya. Iya, maksudnya iya, tapi kita tuh yang mencintai dunia musik ini iya, kita total iya, tapi nggak yang gitu loh, Ndres. Iya, ya, jadi gitu tidak lantas harus ya lu kalau memang misalkan mau gitu ayo Ndres, bukan yang gitu. No, kita santai. Ada ayo. Terus ini kita stuck di sini nih, guys. Gimana? Itu pernah kayak gitu tuh. Gitu kan nanti lahirnya ya. Terus bagaimana caranya biar kamu nggak kesalip sama gemburan-gemburan band-band yang lain ini dan sebagainya ya dengan cara gitu tadi. Sharing yang penting aku sama teman-teman. Sharing, latihan, perbanyak. Tahu diri lah yang penting itu. The rest orang kalau nggak tahu diri, kalau menurutku tuh gini, dia nggak pernah tahu porsinya itu gini apa gini gitu loh, ngerti gak sih? Atau masih di tengah gitu. Susah ya di dunia tipu-tipu. Ya udah, makanya daripada ribet-ribet, kita tuh kan di kantor ngurusin pekerjaanmu Excel aja pusing kan. Entertain itu ya udah buat seneng-seneng aja. Sisi lain dari kamu aja kan. Iya, sebenarnya iya sih. Maksudnya kayak yang ya aku ngerti juga sih dulu. Cuman aku tuh lebih tertarik sama orang-orang yang di entertain, apalagi di musik itu gimana mereka bisa menjalani hari-harinya ini dengan enjoy. Terus kelihatannya ya, Andres. Enggak ya, enggak enjoy juga ternyata. Iya, sama aja kayak kamu. Sama aja kayak kamu, sama aja kayak aku, sama aja kayak teman-teman yang lain. Coba kamu pikir kalau ini adalah pekerjaan utama mereka. Ya, mereka kan bener enjoy, tapi ada yang kelihatannya enjoy. Aku kok julid sih, Ndres. Enggak. Gitu. Oh, bisa di-cut kok, tenang aja. Nggak usah juga nggak apa-apa. Nah, oh ya, nah, gimana pertanyaanku ini? Ini beneran kita nggak ada skrip loh, Kak. Nggak ada skrip, Nanas juga nggak bikinin skrip, daftar pertanyaan nggak ada. Juga nggak briefing tim kreatif apa-apa, macam enggak. apa kalian berdua ini? Nggak ada. Nah, terus apa namanya? Ini mungkin bisa dijadikan sama teman-teman tuh kayak ya sebuah patokan simple untuk menentukan bagaimana kita merilis price list kita gitu. Nah, itu gimana? Sebenarnya sebelumnya gini ya teman-teman, tidak bermaksud menggurui Andres, karena ini sharing ya. Kalau aku dan teman-teman kembali lagi patokannya adalah teman-teman di Javanese S2 itu. Des, ada apa sih sama S-nya tuh? Soalnya enggak, maksudnya kayak nanti Firman sama Nanas nulisnya ngeditnya biar benar kan. Biar gitu. benar, Mas S-nya 2. Daripada nanti kamu tak tegur ya, Fir. Terus. Oke. Menentukannya ya cukup dari ini. Kalau aku pribadi nggak pernah ya tes harga di pasar gitu, nggak pernah. Nggak pernah ya Anda? Nggak pernah. Yang penting gini, kualitas. Ngomongin kualitas. Maksudnya dari tanggung jawab itu kan udah kelihatan ya. Ndres, kamu tak job segini,
Oh iya, moro-moro kamu telat dan sebagainya. Itu kan nggak tahu diri namanya ya. Oh, Nah, kayak gitu. Kamu menentukan budget itu dari sebagaimana kamu sanggup menerima job itu, gitu loh. Pantas no. Mungkin dari nah ini yang paling aku kadang-kadang sama teman-teman yang lain sering ngobrol di kopian itu kan gini. Oh, di kopian ngobrolnya ya. Mohon maaf, di kopian. Harus selalu di kafe berarti ngobrolnya ya. Bukan kafe, anak warkop ya kan. Anak warkop. Maksudnya kan ngobrolnya akan lebih enak sharing ya teman-teman. Sharing ke kakak tingkat, ke teman-teman sebaya. Bisa ya kayak gitu berarti ya? Boleh, bisa kok. Kita malah dengan senang hati. Misalnya gini, Kak Andre sekarang itu band weddingnya itu standarnya berapa sih? Ngobrol. Jangan sampai kamu punya band yang bisa dibilang band si A loh. Giniin harga gitu misalnya. Gini loh, Andres. Apa sih? Gitu loh. Apa sih? Namanya? Apa? Membacok harga. Bacok, ya benar. Oh, ada juga gitu ya? Oh, ada. Oh, agak oke. Ya mungkin bandku ya. Nah sekarang oke. Nah sekarang kita karena dari situ kamu barusan ngomongin masalah ini tadi ya. Jadi enggak dulu. Aku maunya itu aku mau lebih tahu gitu. Misal nih harga kamu tuh 10.000 misalkan. 10.000 ini didapat dari mana aja? Gini, menentukannya itu kan yang jelas kita satu tim ada berapa? Oke, jadi ya personilnya ini. berarti. Terus selain personil itu, kebetulan kalau di bandku kan ada kru. Ada crew ya. Ada kru untuk ini ya. Kayak bantu kalian prepare kan? Produksi. Sama ada kru dokumentasi. Oke. Dokumentasi itu nanti larinya ke sosmed dan lain-lain lah ya. Untuk kebutuhan yang lain. Ya palingan itu sama transport nih. Oh, oke, transportnya paling penting sebenarnya. Transport paling penting. Oh, berarti transport ini sudah include ke dalam tarif ya? Iya dong. Kalau aku sih nggak mau bertele-tele ini Ndres, nggak mau bertele-tele. Mas, ini masih ada transportnya nggak gitu. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi satu aja. Harganya jadi satu. Kalau aku loh ya. Kalau aku jadi harganya udah tak hitung. Gue kelihatan goblok banget ya. Jadi satu di kamera ya, enggak ya? Udah jadi satu gitu maksudnya. Menurutku kan gini. Kalau beberapa klien yang sering tanya, maksudnya tahu aku. Jadi maksudnya kalau misalkan lu ngejob aku di Blitar sekian, di Kediri sekian, di Malang sekian gitu ya. Satu langsung. Bukan yang misalkan kalau di Blitar sekian, kalau misalkan nanti ke Malang sekian, transportnya sekian ya, itu bukan ya. Atau transportnya diinkludkan ke bukan seperti itu. Jadi langsung ya. Tarif per kota itu sendiri. Jadi kalau gitu kemasannya aku punya press list per wilayah. Oke. Keren nggak? Gitu dong. Keren Anda ya. Kenapa saya nggak punya? Maksudnya tuh aku tuh nggak males gitu loh, Andres basa-basi langsung. Mending ngomongin aja, Mas paket ini tuh apa isinya? Bisa nggak kalau paket ini tuh diganti ini tapi harganya sekian? Aku lebih suka kayak gitu karena diskusi. Bukan, Mas ini sudah sama transport nggak, sama akomodasi nggak. Mbak di situ udah ada lengkap kok. Gitu loh. Oh, gitu. Oke ya, kita sudah bahas price list dan bagaimana cara membuat price listnya ya. Berarti kayak yang mesti lu harus susun dulu nih. Contoh nih ada 5 personil. 5 personil misalkan masing-masing orang harus dia harus punya gaji sekitar 2 juta nih misalkan ya kan. Kalau 5 berarti kan udah 10 juta nih misal. Nanti ditulis di sini ya, Fir. Jadi kalau misalkan ada 5 orang kan 5 juta, masing-masing 2 juta. Nah, itu terus kru tuh harusnya berapa? Terus dokumentasi itu berapa, terus transport berapa, baru keluarlah price list. Ya. Gitu. Setelah keluar price list itu, keluarlah paket yang lain. Ya, ngerti aku. Gitu. Nah, terus sekarang kita ngomongin event nih dulu ya. Siap. Orang kalau misalkan, aku selama ini yang aku tahu ya, karena yang mungkin ini tidak banyak teman tahu juga, kalau misalkan aku tuh dulu pada saat MC itu pertama kali aku terjun MC yang secara profesional itu memang aku langsung ke wedding. Oh ya? Jadi wedding dan internasional. Jadi maksudnya klienmu pertama MC wedding itu langsung bukan klien sih. Jadi dulu saya ditunjuk karena tidak ada yang lain oleh bos saya Cece Wenda, nanti fotonya ada di sini. Jadi kalau misalkan aku tuh, jadi mungkin kalau misalkan aku ditanya ya, Anda suka dukanya event tuh gimana gitu, maksudnya yang ini lebih enak yang mana daripada wedding. Nah itu yang aku nggak begitu bisa jawab gitu dulu, karena
ketika aku di job MC secara profesional tuh aku langsungnya ke wedding. Jadi kayak yang udah kebiasaan gitu loh. Oh gini, template-nya gini kalau wedding itu gitu. Nah, kalau dari segi musisi sendiri nih, apakah juga ada perbedaannya nggak kalau misalkan lagi ngisi acara semacam gathering, terus kemudian apa ya, semacam kayak launching produk. Oke. Terus kemudian ada lagi, ya intinya gini deh, aku tanya dulu kayak tingkatan event ini apa aja sih kalau menurut musisi ini. Kalau menurut aku ya, ketika kita sudah berikan sebuah kepercayaan untuk nge-MC acara wedding ini, berarti kita harus punya satu karakter tertentu yang menuntut, kalau misalkan kita sudah pernah di job dan kita berkarir di dunia per MC-an di bidang wedding nih, kita harus punya satu karakter tertentu yang istilahnya yang aku bilang tadi. Jadi kalau misalkan, nah itu satu, terus kemudian yang kedua, kita harus pandai menempatkan diri juga menurut aku. Jadi kamu ini peranmu sebagai MC loh, kayak gitu-gitu loh. Nah, kalau dari segi musisi sendiri itu gimana? Sama. Ada tingkatan event nggak? Contoh kayak misalkan, aku paling suka banget kalau misalkan eventnya kayak gini nih, karena pressure-nya nih agak agak lebih ringan daripada event-event yang lain, kayak gitu tuh apa dulu? Kalau menurutku ya Andres. Sekali lagi aku tanya ini karena kan memang sebentar lagi Andres Excellent akan masuk ke dunia musik ya. Udah tahu kan teman-teman, tidak ada tendensi yang lain. Tidak ada tendensi yang lain. Sekedar kita sharing karena ini ada mau tumbuh artis baru. Iya, benar. Tunggu teman-teman semua. Terus, nah itu ada tingkatannya nggak? Enggak, maksudnya sama. Sebenarnya bukan tingkatan sih, maksudnya kayak yang pressure-nya lebih ringan deh. Aku takut kalau dibilang tingkatan tuh kayak seolah-olah kalau lu udah pernah kita udah level udah pernah ya. gimana, udah level tinggi itu enggak. Yang pressure-nya yang paling rendah apa? Kalau dari yang rendah ke tinggi ya? Dari rendah ke tinggi. Gini, kalau menurutku mungkin wedding, tapi nggak bisa aku ngomong wedding, tapi wedding itu ada juga yang pressure tinggi. Oh no. Ya ini it's depend on you aja gitu kalau menurut kamu. Jadi sekali lagi disclaimer ya teman-teman, aku mau ngobrolin ini dengan Dul itu bukan ini istilah orang Jawa gebiah-uyah semuanya itu akan seperti itu, enggak. Kamu ini adalah sendiri penasaran juga kan? Nah benar. Gitu Ini obrolan kita berdua aja. Ya udah sih. Yang kebetulan kita ada tim YouTube terus kita masukin. Sama aja Res, kayak kamu gitu. Kalau MC kan kayak gitu kan. Kamu yang kamu rasain kan gitu. Kita juga sama. Pemain band itu juga sama. Kadang tuh ya gathering tuh. Gathering, tapi kalau udah gatheringnya, mohon maaf, bapak-bapak pejabat atau corporate yang udah ini banget, selain kita harus mentaati kedisiplinannya, Mas nanti nggak boleh posting ini, tuh kan rasanya tuh kan kita bete ya, bosen, lebih ke bosen gitu loh, Dres, nunggunya lama, terus nanti lagunya tuh harus sesuai partnya ya gini. Oh aku tahu, berarti semuanya depend on penyelenggara acara nggak sih? Yes. Ya kan? Terus kita ngiringin bintang tamu nih, artis misalkan artis, ya. Nah itu, kalau artisnya enak, pembawaannya enak tuh, kembali ke kitanya enak ngiringinnya. Oh, nggak aman nih berarti artisnya nggak ini banget gitu. Berarti bukan tergantung eventnya ya, tergantung penyelenggara acaranya nggak sih? Ya gitu ya. Ya. Oh, ya ngerti. Berarti nanti kalau misalkan sebenarnya gini, semua acara itu aman. Maksudnya semua acara itu sebenarnya pressure itu bisa diantisipasi kok. Tapi kembali lagi, yang kerja sama kita ini gimana nih? Nah gitu loh. Kok ngantuk ya? Dingin. Menurut kamu dunia entertainment di Blitar ini bagaimana? Aku mendeskripsikan dunia entertainment di Blitar gitu ya. Ini nggak sampai turun ya, Fir? Bisa nggak sih? Mungkin kepalanya di sini kali, Indres? Enggak, di sini aja. Terus itu nggak itu mukanya. Kalau mendeskripsikan, kita kok bebas banget ya. Ntar ya. Lu sih. Apa ya, Andres? Masa depan dunia hiburan di Blitar ini menurut dulu gimana? Ya nggak bisa aku juga yang kasih ini dong, Dres. Menurut kamu kan ini semuanya ngobrol berdasarkan kita. Kalau menurutku ya nanti akan jadi semakin ramai.
mungkin juga akan semakin gak karu-karuan, tergantung pelakunya, gitu. Tapi untuk saat ini, aku mengakui nih ya, kita udah bahas tadi, pemain band aja udah mulai banyak. Udah mulai banyak, benar. Vendor-vendor yang lain udah pada bermunculan kan. Ih, ini anak muda semua, keren banget gitu. Tapi biasanya, tapi aku juga nggak tahu ya. Maksudnya, menurutku gini, hal yang paling berbahaya itu kalau masing-masing profesi ini merasa sudah paling cukup, tidak mau ada belajar lagi. Nah, makanya aku tadi kan bilang bisa makin rame, benar. Tapi nanti bisa juga makin hebat gitu juga bisa. Tergantung sama pelakunya. Ya sih. Gitu. Ngobrolin masalah job nih. Dulu pas pandemi gimana dulu? Libur, Dres. Bener-bener sama sekali libur ya? Bener-bener libur. Kalau kita kan taat aturan ya, Dres. Pemerintah bilang lockdown, kita lockdown. Iya, sepi. Mau gimana lagi? Tiap malam, itu loh. Kalau kamu mungkin masih ada ngisi webinar gitu ya? Yeah. Zoom gitu. Kita Zoom dong. Sama member. Oh. Guys, kita ngomongin apa nih? Oh gitu ya? Sampai kayak gitu ya dulu? Iya, maksudnya kan, nah ini nanti menjawab kayak apa? Pertanyaan kamu yang bagaimana caranya eksistensi gemburan makin banyak. Hei, nggak usah ngomongin gemburan. Covid kemarin aja gimana nih? Kan IG kan libur nih berarti. Sosmed kan libur tuh. Iya, bener ya. Makanya uploadnya nggak sering ya, karena takut foto liburannya kegeser Tertimpa kan. ya. Tertimpa. Oke. Terus ini dulu, karena yang mau tak masukin ini adalah dunia vokal ya. Gue mau masuk ke dunia vokal kan sebentar lagi. Aku nggak expert loh ini, aku nanti jawabnya. Enggak. Gini, menurut Jul, kriteria seorang vokalis seperti apa sih yang bisa istilahnya gini, yang bakalan bisa diterima. Bukan diterima ya bahasanya, bakalan bisa Lama, long last gitu. Yang kayak gitu tuh yang gimana? Oke. Suka aku pertanyaannya. Balik lagi, yang pertama adalah mau belajar, Dres. Apapun bidangnya, kalau kamu mau belajar, pastikan itu buat kebutuhanmu sendiri nantinya. Nek kon wis merasa cukup dan kon merasa tinggi, tinggal dihitung harinya aja. Sekarang nggak perlu good looking kalau kataku, Dres. Orang-orang yang zaman sekarang ini, apalagi kuping-kuping orang-orang zaman sekarang ini kan. Berarti aku bisa dong, kan aku nggak good looking kan? Ya, boleh. Tapi suara aku bagus kan? Enggak juga. Dasar terus. Ya kita temenan tapi kita jujur kan. Aku kan nggak pernah kalau kamu bilang aku suara aku nggak bagus ya? Enggak. Biasa aja. Nggak yang bagus banget gitu nggak? Enggak. Yang bagus klipnya. Mahal. Jadi apapun profesinya teman-teman, senyampang kita tuh masih terus mau belajar dan mengosongkan gelas kita ya. Rasanya kita bakalan tetap bisa bertahan di situ ya, Dul. Nah, ini Dres yang paling penting, apapun profesinya, attitude. Tuh. Attitude sesama tim. Sesama vendor. Terus ke orang luar juga. Itu penting banget kalau menurutku. Maksudnya kalau kamu nggak punya basic itu, ya kamu sebagus-bagusnya parasmu, sebagus-bagusnya suaramu, pasti tinggal ditunggu aja harinya. Oh gitu ya. Menurutku ya. Oke. Nah, terus udah kan tadi gimana cara menentukan price list, terus bagaimana bisa tetap bertahan, kemudian mengisi kekosongan kayak gitu kan. Nah, Dul, ini tips lagi nih aku mau tanya. Javanese ini bisa dengan hubungan yang antar member, Javanese S-nya 2 ini bisa yang hubungan antar membernya itu kayak yang kuat banget, itu gimana sih? Misalkan kalau misalkan kita, yang namanya kita kerja ya, apalagi kalau misalkan aku di Excellent ini, aku menganggap semua anak-anak timku ini ya semua keluargaku gitu. Mereka adalah my family member gitu. Nah, kalau di Javanese sendiri itu gimana untuk menjaga hubungan baik antar
ininya. Yang mungkin bisa dijadikan juga masukan sama teman-teman biar nanti grup atau kelompoknya ini bisa langgeng gitu. Tak rasa gini ya, Andres, semua kantor atau semua perusahaan itu kan pasti punya caranya sendiri-sendiri ya. Di Japanese, yang paling penting kita tuh komunikasinya yang sehat. Yang sehat dalam arti apapun kita ngobrol. Okay. Meskipun itu olok-olokan ya, meskipun pada akhirnya nanti ada yang bersinggungan atau berantem tuh, yang penting semuanya sering ya dulu. Sering. Gitu. Berantem sering. Tapi kalau Javanese itu kan gini ya, misalkan ini udah kelamaan nih. Kok nggak beres-beres? Ya udah yuk kita kumpul yuk, ngobrol yuk. Ini maunya gimana? Selesaiin nggak? Berarti agak susah juga ya kalau misalkan kita dalam satu grup tuh, soalnya kamu enak ya, MC kan bawain sendiri ya. Kalau misalkan ada timmu yang kamu ngerasa nggak, kok gini sih tumben hari ini, kan kamu langsung ini ya, sama aja. Aku sama teman-teman band juga gitu. Ini kok hari ini gini sih? Kamu ngerasa nggak kalau kamu tuh kurang gini gitu? Oh gitu. Berarti tetap harus ada evaluasi juga ya setiap kali habis tampil, habis manggung gitu ya? Ya, tapi nggak yang kayak bener. Ada juga bandnya temenku tuh yang setiap kali habis main apapun itu mereka harus ngobrol. Kalau di aku nggak sih. Maksudnya evaluasinya itu bisa sambil kita latihan besoknya, atau bisa sambil perjalanan pulang di mobil tuh ngobrol bareng, atau tadi kita ngomong di VN-nya, grup gitu sambil maki-maki. Ya gitu-gitu. Boleh? Maaf. Nanti ada tet-tetnya kok. Iya, aku jadi tahu sih. Dan setelah aku jadi tahu, kayaknya mengurungkan niatku untuk masuk masuk ke dunia musik kayaknya ya. Jangan dong. Tetap aja. Iya, Dul ini melihat masa depannya, masa depanmu. Bukan masa depanku dong. Emang kamu cenayang? Enggak kan? Beda kok, aku hari ini nggak pakai kalung ya. Ada 10 menit. Oh iya. Oke. Nah, Dul, melihat masa depannya dunia entertain di Blitar. Selain yang tadi Dul bilang sekarang udah keren-keren kayak gini-gini tuh gimana sih? Gimana nanti kedepannya tuh kamu harapan kamu untuk dunia entertainment di Blitar? Oke. Harapannya untuk teman-teman dan aku sendiri ya, Andres. Harapannya sih makin ini aja. Kalau memang banyak sekali yang bermunculan, namanya saingan itu pasti ada. Kita bersaing secara sehat, secara pintar, secara apa ya, Andres? Meskipun itu kayaknya mudah banget diomongin, itu pasti nggak sama gitu ya. Tapi maunya aku gitu. Kalau semuanya bersaing secara sehat itu kan enak. Apa-apa itu. By the way, kalau misalkan band ini ada grupnya nggak sih? Nggak. Ada sih. Maksudnya kayak yang, kita teman-teman yang seprofesi nih, drummer apa-apa gitu, atau langsung grup musisi Blitar gitu ada juga nggak? Ada. Apa namanya, teman-teman, bagi teman-teman yang kepingin nanti tanya-tanya lagi sama Dul, karena kita bakalan bikin podcast ini bersambung ya. Jadi nanti teman-teman boleh tanya deh, komen aja di situ gitu. Apa yang mau diketahui dari seorang Dul ini? Bukan secara pribadi dia ya, tapi secara dia adalah yang seorang drummer dan orang yang bisa dibilang menurut aku pribadi ya, dia adalah hidup banget buat kamu gitu kan? Ya itu kalau menurut aku sih. Cuman kalau menurut aku yang secara ini itu ya masih 8 menit santai ya. Jadi ngebut loh. Jadi maksud aku tuh gini, misalkan teman-teman mau tanya gimana sih Mas sebenarnya kayak yang biar bisa tetap bertahan di dunia entertain kayak di Blitar kan, termasuk kamu udah termasuk lama juga ya ternyata dari 10 tahun. Kayak gitu nanti teman-teman boleh deh tanya gitu. Aku juga akan nanti kita akan di sesi 2 yang pas pada saat aku ketemu dengan Dul lagi dengan pokok bahasan yang berbeda. Kalau hari ini nanti kan cukup perkenalan dan cukup bagaimana aku tahu dunia. Aku tahu dunia musik di Blitar itu seperti apa. Versi Dul ya, Andres. Versi Dul sekali lagi ya. Jadi mungkin nanti kalau misalkan ada Komang ya versinya Komang ya kan. Bener. Terus ada versinya Agnes ya versinya Agnes ya gitu. Ini lebih ke pribadi kita sekali lagi teman-teman. Aku disclaimer ya sekali lagi. Jadi
Jangan ada yang nanti punya pikiran yang Yang macam-macam. gitu kan. Boleh loh barangkali nanti teman-teman dari musisi itu diundang untuk bisa Boleh. datang di Lemes Lambe Gemes ini. Gimana? Lemes Lambe Gemes lah, Oke. gitu. Bisa diundang situ dan biar aku punya banyak temen gitu loh, punya banyak Ya. temen dan tahu gimana. Beda lagi sudut pandang orang kan gitu Nah, loh. makanya kayak gitu. Nanti Yes. dulu boleh kok ajak teman-teman. Oke, siap. Terima kasih beban hidup aku yang sudah hadir di podcast aku. Yang nanti katanya mau diputar di rumah ya. Saat Idul Saat Fitri. Idul ya. Fitri, Jadi saat itu, Idul Fitri nanti diputar di rumah. Biar seolah-olah lu masuk TV kan. Bener. Fir, nanti yang di sini nih dikasih logonya Excellent tuh loh. Iya emang kayak gitu. Yang kayak anu TV konvensional. Soal ala-ala gitu kan. Jadi kan langsung orang-orang tuh kan langsung masuk beda ruang kamu tamu. dari mana sih sebenarnya? dari Kampung banget. Ya udahlah ya. Bukan kampung sih dia ya. Sama dengan aku juga kampung. Aku juga kampung. Des. Kita orang daerah kan. Tapi kita nggak kampungan kan. Thank you ya teman-teman. Tetap dukung aku dengan like video ini. Kalau video ini nanti ternyata tidak meledak ya, episode berikutnya tidak akan saya tayangkan. Ya. Jadi kita tes dulu apa Teman-teman, dia punya masa yang banyak ya. bantu Dan aku. teman-teman semuanya sudah tahu kalau misalkan hubungan kita itu sedekat ini loh sebenarnya. Karena masih ada banyak banget loh orang-orang tuh yang kayak ini kok ternyata kenal ya sama ini gitu. Jadi minta tolong. Bahkan yang membangunkan dia di pagi hari itu adalah saya hari ini ya. Karena saya mau tanya sesuatu ternyata malah ngebangunin dia biar dia berangkat ke sekolah untuk mengajar. Thank you. Sekali lagi jangan lupa komen, like, share, subscribe di YouTube aku biar aku semakin semangat untuk membuat konten dan tidak bolong-bolong lagi kontennya. Kalau misalkan teman-teman mau ada masukan, mau didatengin bintang tamu siapa sih? Andres itu boleh. Bisa banget ya Andres. Bisa banget. Ya, thank you sekali lagi. Sampai jumpa di obrolan bersama dengan Dul part 2, 3, atau yang 4, 5. selanjutnya. Thank you, bye-bye. Terima kasih.